berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, pengurapannya Tuhan. Kita mau percaya bahwa di tempat ini Tuhan hadir. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kasih dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku tak membawa apapun
setia. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami boleh berada di tempat ini, tetapi satu hal kami percaya, Tuhan yang sudah panggil setiap kami, Tuhan yang sudah pilih setiap kami untuk menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap permasalahan hidup kami. Kami mau tanggalkan setiap persoalan-persoalan kami, dan kami mau fokus kepada Tuhan saat ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, dan lawanan-Mu akan tercurah atas setiap hidup kami Tuhan. Yang sakit kami percaya Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kami percaya Tuhan akan berikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau ikat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hancur, dan kami percaya pengurapan Tuhan terjadi
Woo!
tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan, gak pernah berakhir dalam hidup kita, selalu nyata, selalu baru. Dan kasih Tuhan memang kasih yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang adil, Dia adalah Tuhan yang suci. Oleh karena itu, saat ini kita mau lebih lagi serahkan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saya nggak tahu apa persoalannya Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi bebannya Bapak Ibu, tetapi saat ini
Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami terus belajar berserah kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa taat, kami bisa setia akan Engkau. Itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang sudah terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Bapak. Engkau yang panggil setiap kami boleh datang beribadah untuk kami selalu berjumpa dengan Engkau. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Kami percaya saat kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau, maka kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyebar kami sudah naik di hadapan Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman. Biar Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menuntun langkah-langkah kami, menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, untuk kami berjalan seturut akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, mau urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami yang pakai kami Tuhan, supaya benar-benar firman menjadi berkat buat setiap kami. Tidak sia-sia Tuhan, tapi setiap kami dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari semakin disempurnakan. Pada akhirnya kami akan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu jalan yang firman disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak keluar dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Roh Kudus yang ada di tempat kami, memenuhi hati pikiran kami sehingga fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati TPA yang sudah melayani Tuhan. Buat pakai anak-anak terus melayani Tuhan dengan setia. Berikan roh yang terus menyalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita tetap bisa setia sama Tuhan, itu karena Tuhan yang baik dalam hidup kita, bukan karena kita. Kita tidak pernah baik. Ya. Kalau kita baik, kadang-kadang ada tujuan tertentu. Ya. Makanya pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema tentang kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau berbicara mengasihi, ya kasih Tuhan itu tidak ada batasnya dalam hidup kita. Baik. Seperti pujian tadi, tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, karena setiap hari kita mengalami kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya dikatakan, makanya kita bisa berharap. Kita tidak pernah berhenti untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang pegang hidup kita. Ya. Kalau kita manusia seringkali kita mau melakukan sesuatu yang kita suka, ya. Kalau kita suka, kita pasti mau melakukan itu. Tapi kalau kita nggak suka, kita nggak akan melakukan. Itu kita. Tapi berbicara kasih Tuhan tidak. Kasih Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita. Makanya kalau kita bisa melakukan segala sesuatu karena kasih, ya, karena ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang saya katakan luar biasa, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Karena itu jangan jadikan ya seperti pagi hari ini kita ibadah itu cuma rutinitas, jangan. Ya, tapi jadikan ibadah kita karena kita punya kerinduan, rindu sama Tuhan. Hati yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, Bapak. Tuhan tidak pernah lihat fenomena luar kita, enggak. Tapi yang Tuhan selalu lihat hati kita bagaimana. Oleh karena itu penting ya,
Sehingga kita tidak ibadah karena memang seharusnya kita ibadah, tidak. Tapi memang kita punya kerinduan. Aku rindu, ya. Aku rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Aku rindu, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Sehingga kita pulang dari tempat ini berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya berkat materi, kok. Tidak. Tapi berkat damai sejahteranya, berkat sukacitanya, ya, berkat lainnya kesabaran, itu akan melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Karena itu kita belajar, ya, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Kita buka lebih dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini, ya, bersama-sama dengan suara yang keras. Ya. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kalau berbicara kasih itu selalu berkaitan dengan ketaatan, Bapak Ibu. Ya, dengan firman Tuhan kan dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi kasih selalu kaitannya dengan ketaatan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Antara kasih dengan ketaatan kita tidak bisa pisahkan. Waktu kita taat, dikatakan, kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Seperti Kristus taat kepada Bapaknya, sehingga hidup di dalam kasih Bapa. Tuhan, dan pagi hari ini kita belajar dari Injil Matius. Kita buka dulu ya. Injil Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Ya. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Ya, di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita mau belajar dari teks ini ya. Dari teks ini kita akan belajar ya, mengasihi. Ya, mengasihi itu seperti apa? Ya, kan gitu ya. Kita mau belajar ya. Dikatakan di dalam ayat ini kan kasihi Tuhan, kasih sesama. Ya. Dan yang kita mau belajar pada pagi hari ini ada dua. Ya, dua tentang mengasihi. Ya. Di ayat itu dikatakan yang pertama, ya, kasihilah Tuhan. Ya. Yang pertama berarti mengasihi itu perintah. Tuhan meminta setiap kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama dikatakan ya. Makanya mengasihi itu mutlak. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengasihi. Ya. Yang pertama, hukum yang pertama tadi dikatakan kasihilah Tuhan. Ya. Kalau kita secara dunia ini ya berbeda ya. Ya, dengan hukumnya Tuhan beda. Kalau kita mengasihi ya, kita mengasihi seorang ya, pakai perasaan, kita mencintai dan pakai perasaan ya. Kalau kita cinta dengan seorang, kita mengasihi seorang, kita pakai perasaan. Tapi beda firman Tuhan yang katakan, dikatakan kasihilah Tuhan, dikatakan Allahmu dengan segenap hatimu. Udah sampai situ. Tapi ada lanjutannya, dengan segenap
jiwamu, dengan segenap akal budimu. Makanya seringkali saya katakan mengasihi Tuhan itu dengan totalitas hidup kita, bukan cuma perasaan kita, ya. Tapi Tuhan minta tuh seluruh hidup kita, ya. Kita mengasihi Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, Bapak. Makanya saya katakan mengasihi Tuhan itu tidak mudah, ya. Karena Tuhan minta kita mengasihi dengan totalitas hidup kita, seluruh hidup kita. Dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Markus, kitab baru, ya, ini ditambahi dengan segenap kekuatan kita. Kita buka dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-30. Ya. Kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan ya. Markus 12 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini lebih komplit. Ada dengan segenap kekuatan kita. Artinya mengasihi Tuhan itu melibatkan seluruh hidup kita, ya. Melibatkan akal budi, ya. Melibatkan pertimbangan-pertimbangan, melibatkan kekuatan kita. Itu artinya kita harus melibatkan di dalam tindakan kita, ya. Makanya kalau orang mengasihi itu bukan cuma ngomong aja, ya. Makanya saya katakan mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, tapi mengasihi itu sesuatu yang aktif. Karena apa? Karena kita harus melakukan. Ya, itu yang Tuhan minta buat setiap kita. Ya. Jangan kita cuma ngomong tok mengasihi, tapi nggak ada prakteknya. Ya. Makanya saya katakan sulit, ya, untuk kita bisa mengasihi dengan seluruh hidup kita, itu nggak mudah, ya. Tetapi Tuhan tuntut setiap kita, ya, supaya kita bisa mengasihi. Pertama harus mengasihi Tuhan dulu, ya. Kalau kita sudah bisa mengasihi Tuhan, maka hukum yang kedua, kita pasti bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Oke, kita buka ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan di situ. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, itu. Jadi kasih kita itu nyata, ya. Bukan hanya kita cuma bilang kasih, mengasihi, tapi nggak ada tindakannya, ya. Dan ini merupakan perintah Tuhan, karena Tuhan katakan kasihilah Tuhan, ya. Kasihilah sesama, ya. Jadi ini mutlak, memang kita harus mengasihi, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita taat, ya, sama Tuhan. Kalau kita buka dalam Injil Yohanes 14, ya, ayat 23, ya. Kita buka dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, di situ dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, lanjutkan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Jadi tidak bisa. Kalau kita bisa mengasihi, kita pasti taat. Ya, jadi kasih dan ketaatan tidak pernah berpisah, selalu bergandengan. Ya. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku taat sama Tuhan,
tetapi aku tidak mengasihi, itu berarti kita berdusta. Ya. Kalau kita taat, kita pasti mengasihi. Ya. Makanya penting. Jadi kalau kita lihat seseorang, ya, katanya bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia nggak taat sama firman Tuhan, berarti bohong. Ya, kan buktinya nyata harus. Kalau dia memang mengasihi Tuhan, dia harus taat sama firman Tuhan. Ya. Itu baru betul, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu ya, karena mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan. Ya, artinya apa? Bukan cuman perasaan, tadi saya katakan, ya, bukan cuman antusias, tidak, tetapi ada sesuatu yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Apa? Lakukan firman Tuhan. Ya, makanya seringkali saya katakan, ya, kita harus jadi pelaku firman Tuhan, harus nurut apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu. Kalau kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, di situ juga dikatakan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, jadi kalau kita taat sama firman Tuhan, di dalam diri kita, Bapak, kasihnya Tuhan itu sempurna. Tapi kalau kita taat, ya, taat sama firman tapi nggak pilih-pilih, Bapak. Jangan kita pilih-pilih. Oh, kalau ini Tuhan aku mau taat ayat ini, tapi kalau yang itu enggak. Ya, jangan, Bapak. Seluruh apa yang firman Tuhan katakan itu kita belajar taat, sehingga kasih Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Ya, kita mau belajar, Bapak. Setiap kita belajar, saya pun belajar, sama-sama belajar. Ya, kasih itu mutlak. Kalau kita anak Tuhan, memang Tuhan tuntut kasih, mengasihi. Buah roh yang pertama, kasih. Ya, memang kasih itu nomor 1. Ya. Ya, bahkan kalau kita bisa melakukan apapun firman Tuhan katakan, tapi tanpa kasih, semuanya nggak berguna. 1 Korintus 13 mengatakan demikian. Ya. Jadi penting kasih itu mutlak kita harus lakukan kalau kita memang anak Tuhan. Ya. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Ya. Tadi dikatakan mengasihi itu perintah. Ya, kita harus lakukan. Ya. Dan yang kedua, mengasihi itu dasar dari semua perintah. Ya. Ya. Jadi dasarnya itu harus kasih. Ya, seperti yang dikatakan di ayat 40, ya. Coba kita buka tadi ya. Ini Matius 22 ya, ayat 40 ya. Dikatakan di situ, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, berarti semua perintah, ya, hukum Tuhan itu digantungkan pada kasih. Ya. Jadi kasih itu nomor 1, ya. Ya. Makanya kalau saya boleh contohkan, ya, ketaatannya seperti ini. Kalau kita mau cuci baju, ya, habis kita cuci baju kita akan jemur bajunya, ya, kita jemur pakai dijapit kan. Kalau japit baju kan harus kiri kanan. Kalau kita japitnya satu, ya pasti bisa jatuh baju itu. Artinya apa? 1 kasih kepada Tuhan, dan yang satunya kasih kepada sesama. Itu harus. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa mengasihi sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, itu dalam tanda kutip, Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Ya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa mengasihi sesama. Ya, luar biasa ya. Oleh karena itu belajar kita taat, Bapak Ibu ya. Karena ketaatan tanpa kasih
itu artinya ketidaktaatan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu taat tapi tidak punya kasih, ya berarti Bapak Ibu nggak taat ya sama Tuhan. Kalau orang yang cuman taat ya sama Tuhan tapi nggak punya kasih Bapak Ibu, maka ini yang akan terjadi ya. Seperti apa? Seperti kalau kita lihat di dalam Injil Matius 23. Kalau orang yang taat tanpa kasih, akhirnya apa? Ketaatannya itu hanya untuk banggakan dirinya, hanya untuk memamerkan dirinya, ya. Dan itu yang terjadi, ya, bagi orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat. Ya. Teman-teman katakan, ya Tuhan mengecam mereka dalam Injil Matius 23. Mereka berdoa, ya, mereka taat sama firman Tuhan, perintah Tuhan dia lakukan. Tapi sebatas apa? Sebatas hanya untuk supaya dipuji oleh orang, supaya dilihat orang. Ayo kalau kita buka dalam Injil Matius 23. Ya. Injil Matius 23. Ya, kita baca di ayat yang ke-5. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Ya. Jadi apapun yang dilakukan hanya supaya dilihat orang. Ya. Makanya dikatakan kalau kita baca terus di Matius 23, Tuhan katakan orang munafik yang seperti itu, ya, cuman pengennya dilihat oleh orang lain. Ya, makanya penting, ya, supaya kita belajar. Jangan cuman kita taat, ya, kita lakukan semua, ya, tapi kita tidak punya kasih, percuma. Ya, penting kasih, ya. Pertama-tama kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu penting. Memang ini tidak mudah, tapi kalau kita minta sama Tuhan, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Ya. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit memang proses baru. Setiap kita loh diproses sama Tuhan. Nggak ada yang nggak diproses. Tapi tujuan Tuhan itu baik, ya. Makanya Roma 8 ayat 28 kan. Sekarang aku tahu, ya. Baru setelah proses itu terjadi, kadang-kadang kita mengetahui, oh ternyata ini toh maunya Tuhan, ya. Karena Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Artinya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi seringkali kita menolak, ya, karena bahkan kita masih hidup dalam daging, ya. Makanya kita nggak mau. Kita maunya selalu instan dalam Tuhan, ya. Ada persoalan dijawab, harus dijawab segera. Kalau Tuhan tidak, ada proses yang Tuhan kerjakan. Ya, makanya Ayub mengatakan, ya, waktu aku diproses sama Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Luar biasa, ya. Karena Ayub setia di dalam proses. Itu Tuhan minta buat setiap kita, ya. Jangan kita berpikir kalau aku sudah melayani Tuhan, ya, kalau aku sudah berbuat banyak untuk Tuhan, maka hidupku akan aman-aman. Tidak, tetap Tuhan akan proses. Ya, karena Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar, firman Tuhan katakan. Ya, makanya kita harus relakan hatimu dan bertobat. Ya. Jadi kalau kita disayang Tuhan, seperti pujian tadi, sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
Kalau kita disayang Tuhan, pasti kita akan dididik secara Tuhan lewat proses ya. Makanya pujian tadi saya katakan, suka-sukamu Tuhan itu berat. Kita benar mau waktu Tuhan proses kita tidak marah sama Tuhan ya. Tapi kalau kita bisa, kita tidak marah, kita tetap bersyukur sama Tuhan ya, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita belajar ya, supaya kita menjadi anak Tuhan ya. Saya katakan anak Tuhan yang sejati ya, yang sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Tadi yang pertama dikatakan kalau kita taat tapi kita tidak mengasihi, itu hanya pamer ya. Dan yang kedua saya katakan itu dikatakan munafik ya. Kelihatannya dari luar baik, dari luar hebat, tapi itu tidak ada artinya apa-apa. Karena yang Tuhan lihat kembali lagi dalam ya. Tuhan selalu melihat bagian dalam kita, hati kita ya. Tuhan tidak pernah lihat penampilan kita di luar ya. Makanya kita penting belajar Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau kita lihat orang munafik itu dia melakukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Makanya kita jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Seringkali kita mengatakan kalau aku sudah melayani Tuhan ya, pasti bisnisku diberkati, pasti aku akan ditolong Tuhan, nggak pernah sakit. Salah ya. Bukan seperti itu ya. Berarti kita mengharapkan sesuatu ya. Berarti Tuhan dijadikan alat kan gitu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu ya. Jangan kita punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita datang ke tempat ini, kita beribadah ya. Jangan kita mengharapkan sesuatu sama Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan ya. Seperti kita pernah berkata ya, aku akan memberikan persembahan ya, nanti Tuhan akan berkati 20 kali lipat ya. Berarti kita mengharapkan. Tidak usah diharapkan Tuhan pasti berkati kita ya. Kita tidak usah berharap itu, pasti Tuhan berkati kita ya. Seperti Abraham taat sama Tuhan, diberkati sampai anak cucunya. Kalau kita pelajari ya, misalnya Abraham ya. Jadi kalau kita mau belajar taat sama Tuhan ya, kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita diberkati. Tapi kalau kita datang ibadah dengan satu tujuan tertentu, berarti kita nggak mengasihi Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi kita memanipulasi Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu. Makanya kalau kita punya motivasi seperti itu, waktu itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita pasti akan kecewa. Makanya banyak orang yang kecewa tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena punya motivasi tertentu ya. Makanya jangan waktu kita datang beribadah, Tuhan aku datang karena aku rindu sama Tuhan, aku datang karena aku ingin balas cintanya Tuhan yang begitu besar ya. Setiap hari kita bisa bernafas, kita hidup itu karena cintanya Tuhan. Tuhan yang pelihara kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita selalu menjaga kesehatan kita, tidak ya. Tapi memang kita harus jaga kesehatan memang, tapi bukan itu yang jadi pokok ya. Kita boleh sehat itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu, ayo saat kita datang memang benar-benar kita rindu sama Tuhan ya. Sehingga waktu kita bisa belajar taat sama Tuhan, kita melakukan ketaatan itu pasti kita bisa lakukan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, bukan dengan terpaksa ya. Kadang-kadang kita pernah ya, saya pernah mendengar seorang ini, gereja ini minta lagi persembahan
memberi, memang memberi, tapi itu terpaksa. Ya. Jadi kalau pemberian kita cuma terpaksa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu Tuhan memang lihat hati. Makanya kita harus jaga hati kita supaya hati kita tetap bersih, Bapak Ibu ya, tetap murni, tetap tulus. Ya. Seperti kita kalau kita mencintai seseorang, ya, kalau kita mencintai seseorang, kita pasti akan melakukan lebih banyak daripada standar minimum. Ya, ya. Jadi kalau kita mencintai, kita pasti akan melakukan lebih banyak dari standar minimum. Itu pasti. Setiap kita pasti pernah mencintai kan? Ya, dulu waktu muda pasti. Ya. Kalau kita cinta dulu, masa pacaran kan gitu kan? Ya, walaupun hujan kita tetap datang, kan ya? Ya, saya ingat dulu hujan, ya, Pak saya datang, ya, saya ingat sekali. Kalau Imlek saya ingat, saya diberikan coklat banyak sekali dengan beraneka coklat yang diberikan buat saya. Ya, dari melakukan lebih dari standar minimum, walaupun sebenarnya nggak punya uang, kan gitu kan? Ya kan, contohnya kita beli coklat begitu banyak, nggak punya uang, tapi ya bagaimana caranya untuk bisa memberikan? Karena apa? Karena cinta. Begitu juga kalau kita cinta sama Tuhan, Bapak. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti mau melakukan lebih banyak. Ya. Makanya ada firman Tuhan yang katakan, kalau kamu diminta berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ya. Lakukan lebih untuk Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan minta. Jadi pasti kita bisa, Pak, memberi. Kalau orang mengasihi itu pasti memberi, ya. Tapi ada orang yang memberi belum tentu mengasihi, ada memang, ya. Tapi kalau orang yang mengasihi pasti memberi, ya, beda ya. Kalau orang yang memberi belum tentu mengasihi. Contohnya, ya, kalau saya ingin, saya tulis surat, ya, satu surat di kantor yang kelurahan, kadang-kadang sih Pak kampungnya sama saya tak kasih, itu memberi, tapi saya nggak mengasihi, kan ya? Karena saya memberi punya motivasi supaya surat saya cepat selesai, kan gitu. Ya, makanya kita bisa memberi itu belum tentu mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita bisa memberi, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penting waktu kita bisa memberi. Motivasinya apa? Waktu kita bisa memberi motivasinya untuk Tuhan, nah maka kita bisa memberi dengan sukacita. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita loh. Kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, ya, kita baca. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita bisa mengasihi. Makanya saya katakan, ya, bagaimana kita bisa mengasihi? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya orang yang tidak bisa mengasihi, berarti orang itu belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya. Tapi orang yang bisa mengasihi, ya, karena dia lebih dulu Tuhan nyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Ya, kita belajar diproses lebih dulu, ya.
kasih Tuhan tidak bisa kita mengasihi sungguh. Ya. Saya teringat dulu lama saya masih muda itu, saya kalau sama maaf, sama membantu, ya agak keras, ya dulu. Tapi setelah Tuhan rubah, saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya sangat membantu dia, kasihan. Ya. Ya. Sehingga saya tidak pernah membedakan kalau dia membantu. Kalau dulu maaf Bapak Ibu, saya bedakan. Kalau dulu cerita dulu nih, saya bedakan. Tapi sekarang enggak. Saya makan, maaf Bapak Ibu ya, saya makan ayam, dia tidak kasih ayam sama saya. Karena apa? Saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Ya. Saya mengatakan sama dia sama dengan saya. Ciptaannya Tuhan. Ya. Cuman statusnya aja yang berbeda. Ya. Oleh karena itu kita belajar, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka saya percaya kita bisa mengasihi sesama kita. Ya. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu ya, kita belajar dalam hidup kita, kasih Tuhan dulu ya dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya, tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, maka pasti kita tidak bisa mengasihi sesama. Bapak Ibu ya, luar biasa firman Tuhan pada bagian ini mengingatkan kita yang Tuhan minta supaya kita menurut ya setiap perkataannya. Artinya apa? Bukan cuma kita dengar firman Tuhan pada bagian ini, tapi Tuhan minta supaya kita jadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita buka di dalam Yakobus 1. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya, ayat yang ke-22 dan 25. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang Tuhan minta, jangan cuma mendengar Bapak Ibu, ya, tapi setelah mendengar firman ini dilakukan. Itu yang Tuhan minta, ya. Dengan tekun tadi dikatakan ya. Artinya apa? Terus kita melakukan firman sehingga dikatakan hidup kita akan berbagi. Ya, jadilah pelaku firman. Itu Tuhan minta. Ya, makanya kita harus banyak dengar dulu. Kalau Bapak Ibu cuma dengarnya minggu ini toh, seminggu cuma sekali dengarnya, sulit untuk jadi pelaku firman. Kecuali kalau Bapak Ibu rajin baca firman Tuhan di rumah sama berdoa, itu baru kita bisa lakukan firman Tuhan. Karena banyak loh firman Tuhan ini, ya, banyak, ada rambu-rambunya. Ya, sebetulnya kita enak kan gitu, dan batas rambu-rambu. Ya, jangan keluar dari rambu kata Tuhan. Ya, sehingga waktu kita melakukan firman, ya, perintahnya tidak berat. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan memberikan firman-Nya buat kita untuk kita lakukan tidak berat sebetulnya. Ya, pasti waktu kita minta pertolongan Roh Kudus itu akan membuat kita mampu untuk kita bisa lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, dari setiap kita pagi hari ini berkati oleh Tuhan. Belajarlah taat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita. Yang kita ya, bukan mengasihi cuma berdasarkan perasaan, tidak, tapi dengan seluruh segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ya, puji Tuhan, ke pagi hari kita setiap kita diingatkan, sehingga betul pujian tadi dikatakan kita menjadi hamba yang taat dan setia sama Tuhan.